Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada video tutorial Mikrotik. Pada materi sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara melakukan akses Mikrotik menggunakan custom port. Itu ada di video part 4 kalau nggak salah ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, mungkin baiknya teman-teman bisa nonton dari video part 1 sampai dengan part terakhir ya, part 4. Jadi di situ udah dibahas terkait basic config network, ke internet gateway. Kita juga bahas user management, mulai dari menambah user, pengenalan grup user di sini. Terus juga kita bahas fungsi dari allow IP dan juga custom port sistem IP service, sorry. Nah, kayak di sini ya. Oke, jadi pada video part 5 ini mungkin saya akan bahas runut dari atas kali ya. Dari atas, kemarin kan kita udah internet gateway udah nyilang dulu ya. Terus kita bahas ke sistem user. Oke, saya akan coba bahas dari atas ya. Sebelumnya saya informasikan ke teman-teman yang baru lihat video ini, mungkin kalau kata-katanya kurang tersusun atau nggak rapi atau mungkin durasinya agak panjang, mohon maaf karena video ini dibuat tanpa proses editing, jadi rekam langsung saya upload. Jadi harap maklum karena kita sama-sama belajar, dan saya harap video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kita masuk langsung ke interface aja. Jadi kita kenalan dulu ya. Jadi selama ini kan dari part 1 sampai part 4 itu kan saya cuma langsung to the point aja. Jadi kita kenalan dulu sama fitur-fitur yang ada di sini. Di sini ada fitur interface ya. Jadi interface itu ada interface itu sesuai dengan fisiknya ya. Kalau di sini saya pakai Mikrotik seri 931 di mana saya punya interface fisik 3 dan satunya itu WLAN ya. Oke. Di sini ada power line untuk yang internet power line-nya lah, tipenya PWR-nya. Oke, saat ini laptop saya itu terkoneksi ke Ether 2 via Mikrotik. Jadi Mikrotik itu Ether 2 masuk ke laptop saya, dan untuk internetnya saya menggunakan WLAN 1, jadi station wireless ya. Kayak gini lah kurang lebih topologinya. Oke, terus apa lagi ya? Oke, di bagian interface ini best practice saran saya teman-teman melakukan penamaan, jadi untuk memudahkan proses konfigurasi, jadi biar supaya nggak ngeraba-raba lagi ya. Apalagi kalau teman-teman pakai Mikrotik yang seri besar ya, kayak CCR 1009 kan lumayan banyak tuh portnya, atau mungkin kayak RB 1100 dan lain-lain, itu kan portnya banyak. Jadi kalau nggak dinamain nanti identifikasinya agak susah. Jadi sebagai contoh aja saya coba namain ya. Contoh di sini Ether 2 ini saya namain kasih strip aja. Misalnya kayak to client gitu ya. To laptop lah. Gitu. Terus untuk penamaan juga penting teman-teman perhatikan. Itu kalau bisa ethernya jangan dihapus, nanti teman-teman pusing sendiri kalau ethernya dihapus. Jadi biarin aja ethernya untuk initial awal, tapi kita kasih penambahan ini. Nah, terus di sini saya WLAN satunya saya jadikan ke arah internet gateway, tinggal saya tambahin aja WLAN 1 kasih to internet. Oke, kayak gini ya kurang lebih ya. Nah, dia sempat mati karena ada perubahan nama, nanti dia langsung up lagi. Oke. Nah, jadi kayak gini. Sebenarnya tanpa dikasih nama pun teman-teman bisa melakukan labeling atau komentar di sini. Ya, di sini misalnya contoh ke klien. Nah, nanti munculnya di atas sini ya. Dia nempel sama interface-nya. Kalau teman-teman agak kurang nyaman di bagian atas, teman-teman bisa klik kanan inline comment. Jadi komennya ada di sebelah samping. Gitu. Oke, jadi ada dua cara teman-teman bisa namain di interface-nya, atau teman-teman bisa tambahin di bagian komen. Oke, kalau saya sih lebih prefer menggunakan yang ini aja sih ya. Tapi itu balik ke teman-teman sendiri. Ya intinya di interface ini sebisa mungkin kita labelin atau kita kasih nama interface ini arahnya kemana. Jadi nanti ketika ada proses troubleshoot teman-teman nggak ngeraba lagi.
ya. Yang terkadang kalau teman-teman di data center itu kan kabelnya udah masuk ke wire management tuh, ya kan, dari perangkat masuk ke wire management itu kan ngerabanya agak susah tuh, apalagi kalau dia masuk ke switch code dan lain-lain itu ribet banget lah. Jadi emang best practice teman-teman namain di sisi interface-nya, terus nanti di labelingnya atas bawahnya teman-teman namain juga gitu. Jadi kalau troubleshoot ada physical troubleshoot itu gampang banget gitu. Apalagi ya, masuk ke interface list. Oke ya. Menu selanjutnya, oh ya, di sini juga deh ya. Di sini ada bagian panah ini untuk nambah ya, nambah. Jadi sebenarnya nambah di sini tuh kayak nambah EOIP tunnel, IP tunnel, GR tunnel, VLAN ini udah masuk materi advance ya sebenarnya. Jadi cukup diketahui dulu aja untuk saat ini ya. Jadi nambah ini kita bisa nambah kayak gini. Nambah interface bridge ini bisa ada fiturnya di sebelah juga bisa nih di bridge ya. Kalau di sini, nah mau klik yang ini atau klik yang ini ya, diklik yang panah ke bawah sama aja hasilnya. Terus untuk yang fitur ini, yang panah ini kalau kita klik, nah dia akan aktif nih. Ini untuk enable, ini untuk disable, ini untuk comment, dan ini untuk filter gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu aja lah. Ada di bagian detect internet. Nah ini kalau teman-teman mau cek ya, detect internet ini sih ya saya pakai sih sebenarnya fiturnya. Saya sering pakai detect internet ini kalau di Mikrotik yang mobile aja buat di HP. Kita akan di interface sudah bisa kelihatan traffic kita berapa kalau di Winbox. Oke, next di interface list ini teman-teman bisa buat list ya. Contoh di sini penamaan listnya. Nah, list berapa? Terus kita nggak config dulu ya, karena ini berkaitan sama failover ya. Di sini teman-teman bisa buat listnya, terus pilih listnya. Sekarang ini kan listnya masih unknown kan, jadi teman-teman buat list dulu. Buat list di sini ya, buat list. Habis buat list itu terus nanti kan di sini ada pilihan nih mau yang mana. Terus setelah dibuat list teman-teman baru masukin interface-nya, masuk list mana. Ini nanti mungkin kita akan bahas di materi lain ya. Ini saya pengenalan fitur interface dulu karena ini nanti kita mainnya kan NAT. Kalau kita mau main failover itu pasti bahas ini. Ada di Ethernet, kurang lebih sama sih Ethernet sama interface ini, hanya sisi tampilan aja sih. Kalau interface ini kan dia semuanya ditampilin, kalau termasuk WLAN-nya. Kalau Ethernet enggak. Ethernet itu dia hanya ini kemana dulu. Nah hanya ini aja yang Ethernet. Oh ya, UTP yang colokan UTP-nya itu yang ditampilin. Untuk WLAN satunya nggak ditampilin. EOIP tunnel ini kalau kita mau buat EOIP client ya di sini. Terus ada Ethernet over IP ya kalau panjangannya. Di sini sama ya. Nah di VLAN kalau kita mau buat VLAN atau main VLAN berapa. Nah terus di sini VLAN ID-nya berapa. Terus kita connect ke interface berapa nih VLAN kita gitu. Dan ini masuk materi advance juga, kita nggak akan bahas sekarang. Lanjut di VRRV ini dia masuk ke ranah apa ya, kalau saya bilang tuh VRRV itu kayak dia sediain sebuah jalur backup ya kan. Kalau nggak salah singkatannya Virtual Redundancy Router Protocol kalau nggak salah ya, saya lupa juga singkatannya apa ya. Coba kita cari dulu aja ya. VRRV Mikrotik, panjangannya apa sih saya juga lupa. Oh terbalik saya, Virtual Router Redundancy Protocol. Jadi saya Virtual Redundancy Router Protocol. Oke, kurang lebih ini ya. Jadi dia buat nyiapin jalur virtual. Gambarnya tuh kalau mau lihat kayak gini nih. Paling make sense itu gambarnya, coba kita lihat yang ini nih. Ini paling make sense nih. Atau ini nih. Set. Kita open image. Wih kecil kali gambarnya. Nah ini gitu. Jadi dari one ini masuk ke router 1 sama router 2. Nah si LAN ini nanti dia masuk ke Ether 2 gitu.
Di sini kalau teman-teman bisa lihat ya, IP Ether 2 nya sama-sama 70 ya. Tapi untuk ininya di routernya dia ngehit ke bagian yang sini nih. Gitu. Gateway-nya ngambilnya ke bagian 70.1. Ini sebagai IP virtualnya. Gitu. Jadi bahasa gampangnya, kalau failover kan kita itu kan dua gateway dua ISP ya, buat main sama backup atau buat redundancy, buat load balance, sorry. Kalau untuk VRV kita dibalik, one-nya satu tapi routernya dua. Khawatir routernya satu down, ini langsung bisa di backup sama router yang satunya gitu. Jadi lebih ke sisi router di sisi LAN ya, bukan yang arah ke internet. Oke, saya harap paham ya. Kalau nggak paham nanti dibaca-baca lagi aja VRV teman-teman. Terus apa lagi ya, kayak bonding. Nah, bonding ini kita nyatuin interface menyatukan dua interface atau lebih menjadi satu jalur bonding. Nah, sini jadi di bonding ini nanti kita pilih interface-nya nih, yang jadi slab mana, terus yang jadi mainnya itu mana juga. Sini ada penjelasan juga ya. Ini ada penjelasan detail sebenarnya kenapa harus RR, kenapa TLB dan lain-lain. Ini ada penjelasan detail dan panjang sisi teorinya, nanti kita akan bahas ya. Semoga aja videonya bisa sampai ke tahap itu ya untuk videonya, karena udah tahap advance itu sebenarnya. Kalau untuk yang bonding ada LTE, ini untuk yang LTE 4G lah. Oke. Sudah lumayan panjang ya ternyata videonya, penjelasan interface aja. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Tadi kita poinnya yang sisi config cuma ini aja sih, kita nambahin atau custom nama interface-nya aja, udah kita custom. Lalu kalau mau tambahin komentar di komentar. Untuk ini kita nggak ada config sama sekali, hanya pengenalan aja. Dan ini sebenarnya udah masuk tahap advance, nanti sinkronasinya ke config yang lain ya. Jadi saya nggak bahas sekarang dulu, karena teman-teman kan kalau teman-teman yang baru ngikutin part 1 sampai part 5 yang sekarang ini benar-benar masih tahap basic ya. Tapi kalau udah teman-teman yang udah mungkin up lagi levelnya, mungkin materi sih udah biasa ya. Baik, sampai bertemu pada video tutorial berikutnya di part 6. Jangan lupa untuk di like sama di subscribe kalau memang video ini dirasa bermanfaat, juga di sharing ke teman-teman yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.